Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Jaya Farhani, NPM 212151021, kelas A, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian belajar, yang kedua ada pengertian pembelajaran, yang ketiga ada pengertian belajar matematika, yang keempat ada pengertian pembelajaran matematika, kemudian ada karakteristik belajar matematika, langkah-langkah belajar matematika, metode belajar, dan yang terakhir ada penutup. Nah, untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat seorang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Yang kedua ada Gagne berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Yang terakhir, menurut Piaget, mengungkapkan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu sebagai individu melakukan interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Nah, lingkungan tersebut mengalami perubahan sehingga dengan adanya interaksi tersebut, maka intelek akan semakin berkembang. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi belajar, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat adanya pengalaman dari interaksi antar pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan lingkungan, serta latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mendaya-gunakan setiap potensi yang dimiliki oleh individu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Enceng Mulyana. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pembelajaran. Yang kedua ada menurut Usman berpendapat bahwa pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pembuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Oemar Hamalik yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku peserta didik akibat belajar yang dilakukan melalui proses interaksi belajar mengajar oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar siswa. Nah, selanjutnya ada pengertian belajar matematika. Belajar matematika adalah belajar tentang serangkaian pengertian atau konsep dan rangkaian pernyataan-pernyataan seperti sifat, teorema, dalil, dan prinsip. Untuk mengungkapkan tentang pengertian dan pernyataan, diciptakan lambang-lambang, nama-nama, istilah, dan penyajian-penyajian atau fakta. Konsep yaitu pengertian yang abstrak, yang memungkinkan seseorang dapat membedakan suatu objek dengan yang lain. Belajar matematika bukan hanya tentang menghitung dan mencari sebuah nilai,
tetapi belajar matematika lebih ke memahami konsep dan juga struktur mengenai materi, sehingga siswa akan bisa mendalami materi yang sedang dipelajari dan pemikiran mereka akan diciptakan pengetahuan yang kreatif dan juga logis. Belajar matematika membutuhkan pemikiran yang terstruktur sesuai urutan, sehingga siswa juga akan memahami konsep berpikir terstruktur. Nah, selain itu, siswa juga akan mencari ide-ide yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah atau penyelesaian soal. Jadi, inti dari belajar matematika adalah proses belajar konsep, struktur, ide-ide, dan juga pemikiran yang menciptakan pengetahuan yang terstruktur dan logis. Kemudian ada pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Nah, pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan tidak terpisahkan. Kegiatan tersebut adalah belajar dan mengajar. Nah, poin selanjutnya ada karakteristik belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Untuk karakteristik pembelajaran dan belajar matematika yang kedua yaitu pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Nah, matematika tersusun secara deduktif, aksiomatik. Namun, dengan demikian harus dapat dipilih pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Yang ketiga yaitu pembelajaran matematika mengikuti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Nah, suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Kemudian ada langkah-langkah belajar matematika. Yang pertama yaitu tidak hanya menghafal rumus, tapi memahami konsepnya. Jadi belajar matematika itu bukan hanya dihafal saja rumusnya, tetapi kita harus tahu rumus ini konsepnya tuh harus bagaimana gitu. Nah, yang kedua yaitu tuliskan rumus yang sedang dipelajari dengan rapi dan menarik. Nah, jika kita sering menuliskan rumus-rumus dengan menarik dan rapi, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya gitu. Yang ketiga, ubah mindset kalau matematika itu menantang dan menyenangkan. Jadi, jangan berpendapat bahwa matematika itu sulit dan menakutkan. Karena jika kita berpendapat seperti itu, maka kemungkinan besar kita untuk mencintai matematika itu sangat sulit. Yang keempat, jangan takut bertanya dan selalu aktif di kelas. Nah, langkah keempat ini dapat dilakukan supaya kita lebih aktif lagi gitu. Kemudian, duduk di bangku paling depan selama pembelajaran matematika. Maksudnya, jika kita bisa duduk di bangku paling depan, maka untuk memahami materinya itu lebih mudah. Dan yang terakhir, jika ada yang belum mengerti, pahami dan pelajari bersama teman-teman. Nah, dengan belajar bersama dapat memudahkan kita untuk lebih memahami matematika. Kemudian ada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah.
Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai. Hal ini memungkinkan dianggap sebagai metode yang paling mudah dilaksanakan jika bahan pembelajaran dikuasai dan sudah ditentukan urutan penyampaiannya. Guru tinggal menyampaikan di depan kelas. Nah, ini adalah metode yang biasanya dilakukan karena metode ini sangat mudah gitu, dimana guru itu hanya berceramah dan siswa yang memahami. Yang kedua ada metode expository. Metode ini sama dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi. Tetapi pada metode expository dominasi guru banyak berkurang. Nah, pada metode ini siswa itu cukup aktif gitu. Tidak seperti metode ceramah yang hanya aktif oleh gurunya saja. Yang terakhir ada metode demonstrasi. Sejenis dengan metode ceramah dan expository, tetapi pada metode demonstrasi aktivitas siswa lebih banyak lagi. Dengan demikian, dominasi guru lebih banyak berkurang. Metode ini dapat menghilangkan verbalisme sehingga siswa semakin memahami materi pembelajaran. Jadi, metode demonstrasi ini lebih meningkat dari metode expository, di mana sudah dikembalikan ke siswa gitu. Jadi siswa teh lebih aktif lagi. Nah, untuk metode pembelajaran yang selanjutnya itu ada metode drill dan latihan. Metode ini dimaksud agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Nah, jadi siswa nantinya akan lebih mengingat itu dengan memperbanyak latihan, maka pemahaman-pemahaman sebelumnya itu akan mudah diingat oleh siswa. Kemudian ada metode tanya jawab. Suatu pengajaran disajikan melalui tanya jawab jika bahan pembelajaran disajikan melalui tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik. Demikian pula halnya jawaban yang dapat muncul dari guru maupun peserta didik. Nah, metode tanya jawab ini bisa seperti diskusi gitu. Jadi saling bertanya dan saling mengemukakan jawaban masing-masing. Kemudian ada metode penemuan. Kata penemuan sebagai metode mengajar merupakan penemuan yang dilakukan siswa dalam belajar. Siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru. Bukan berarti baru bagi dirinya saja, karena hal itu sudah dikenal oleh orang lain. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Jadi yang dilihatnya adalah proses, bukan hasil. Nah, untuk metode yang selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar aktif yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibandingkan tipe belajar yang lain. Pemecahan masalah dalam matematika dipandang sebagai dasar aktivitas matematika. Dan yang terakhir ada metode inquiry. Metode inquiry adalah proses menyelidiki dan memeriksa suatu situasi dengan maksud mencari informasi dan kebenaran. Metode ini adalah keadaan khusus dari pemecahan masalah dan merupakan cara belajar aktif dan mencakup proses keterampilan. Karena proses inquiry adalah suatu teknik khusus untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.